Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar mengejar peningkatan upaya 3T, yakni tracking, testing, treatment dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Bahkan Pemprov DKI sampai membuka rekrutmen kontak tracer atau pelacak kontak corona untuk memperbanyak proses tracking. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, pihaknya sudah membuka rekrutmen untuk 1.500 lebih tenaga tracking. Sehingga kapasitas tracking kini meningkat jadi sekitar 1.000 berbanding 12 atau satu orang bisa melacak 12 kontak erat. Jumlah ini tentunya kian bertambah dari rasio pelacakan sebelumnya, dari yang awalnya hanya sekitar 1 berbanding 6, kemudian pada awal November sedikit naik jadi 1,8. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menempatkan standar minimal tracking 1 berbanding 30. Artinya, satu kasus positif COVID-19 harus melacak 30 orang kontak erat. Penelusuran terhadap kontak erat semakin diperbanyak untuk mendeteksi orang-orang terinfeksi COVID-19 sejak dini. Sementara itu, tracking ini gratis bagi mereka yang masuk dalam tracking dari pasien terkonfirmasi positif. Anies memastikan, Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan pelaksanaan 3T. Sumbernya adalah krisis kesehatan. Pemprov DKI memastikan bahwa bagian 3T dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mengingat sejak awal pandemi COVID-19, tak hanya terjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi yang dialami masyarakat. Tim Liputan Berita 1. Pacu tracing COVID di Jakarta, itulah topik dialog kita pagi hari ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya terus meningkatkan kapasitas 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. 3T ini adalah kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi jika serius mengendalikan COVID-19. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19, Hasbullah Tabrani. Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Selamat pagi Pak Hasbullah, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Morning Talk. Kali ini kita lihat kalau terkait dengan 3T, yaitu adalah tracing, treatment, dan juga kita lihat testing ini, atau tracing, testing, dan treatment. Nah, ini kalau tadi berdasarkan yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa ada peningkatan kapasitas tracing saat ini di DKI Jakarta itu 1:12. Tanggapan Anda terkait dengan hal itu? Ya, saya sambut baik meskipun belum optimal seperti yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan 1:30 tadi disampaikan ya. Sekarang peningkatan 1:12 sudah lumayan bagus ya. Karena memang 3T ini bagian tugas pemerintah. Tapi 3T gampangnya bahasa Indonesia ini telusurin ya. Tes dan terapi. Jadi kadang-kadang saya kalau menggunakan bahasa tracing, tidak semua masyarakat bawah ini memahamin. Nah, perlu dipahami bahwa problem besar dalam 3T ini pada kerumunan-kerumunan yang seperti halnya di Petamburan kemarin, atau ada musik, atau perkawinan sebelumnya, atau pada pilkada kelak di beberapa daerah, masyarakatnya tidak selalu ingat siapa yang close kontak, yang dekat dengan dia pada waktu terjadi kerumunan tadi. Nah, tentu kalau dia tidak ingat akan sangat sulit untuk petugas untuk melacaknya siapa lanjutannya. Ini bagian yang saya kira masyarakat harus memahami, harus berpartisipasi karena urusan 3T ini bukan urusannya pemerintah saja, tetapi adalah merupakan kepentingan kita bersama. Ini yang saya pikir perlu dipahami betul oleh masyarakat. Oke, Pak Hasbullah, ini kan tadi ya, kalau kita lihat memang sebenarnya yang diharapkan adalah kapasitasnya 1:30, tapi kita masih 1:12. Nah, Anda mengatakan bahwa salah satu penyebabnya mungkin ya itu karena masyarakat tidak ingat. Nah, apakah memang itu menjadi salah satu alasan sehingga kita masih kapasitas tracing kita masih 1:12 dan masih sulit untuk menjangkau 1:30?
Ya, itu salah satu bagian yang merupakan tantangan kita, betul itu. Kalau masyarakat di negara maju, mereka umumnya lebih memahami pentingnya telusur atau tracking tadi, dan mereka bisa lebih ingat kepada siapa dia bertemu dalam waktu-waktu di mana kemungkinan terjadinya kontak. Ya, bisa saja pada hari itu, kemarin, sebelumnya. Ini bagian yang penting, ya. Jadi kalau masyarakat memahami, dia akan jaga jarak. Kalaupun dia terpaksa tidak bisa jaga jarak, dia bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang jaraknya dekat dengan dia atau dia bertemu, berbicara, berdiskusi dan sebagainya. Dan di beberapa negara, karena kesulitan juga untuk mengingat semua, dikembangkanlah alat-alat untuk untuk mendeteksi kalau ada orang yang mempunyai potensi untuk menularkan melalui HP-nya. Kalau berdekatan, HP bisa memberikan peringatan atau warning. Oh, kamu berdekatan nih dengan orang yang berbahaya nih. Karena di dalam catatan tracing sebelumnya, orang yang punya nomor HP ini positif misalnya dalam 14 hari. Nah, kita belum punya alat yang mampu mendeteksi seperti itu, sehingga masih sangat bergantung dari ingatan dari masyarakat. Oke, berarti kita masih kalah teknologi dibandingkan dengan negara lain. Tapi kalau tadi ya, kembali lagi salah satunya adalah masyarakat yang tidak ingat pada saat di tracing, ini tidak ingat ataukah sebenarnya mereka tidak mau terbuka atau takut? Anda melihatnya seperti apa, Pak Hasbullah? Karena kita tahu bahwa stigma masyarakat terkait dengan COVID ini juga masih ada. Ya, benar juga, sebagian masyarakat ada yang tidak jujur juga, ya. Ini bagian yang menjadi tantangan kita, tidak jujur atau takut kalau dia menjelaskan nanti temannya itu dikejar, nanti dites. Ada yang takut juga dengan tes swab. Kita dengar di dalam beberapa hari ini berita-berita di mana ada masyarakat menolak, Pemda DKI sudah menyediakan tes, tapi yang datang cuma sedikit. Ya, itu bagian tantangan besar kita, ya. Begitu juga di daerah lain, memang tidak semua masyarakat sadar dan berani mengetahui apakah dia positif atau negatif. Ya, banyak yang takut ketahuan. Ya. Saya ketemu beberapa orang pada tingkat pendidikan yang relatif tidak tinggi, itu seringkali takut dites, nanti ketahuan. Nah, padahal kalau ketahuan, kita bisa segera obatin, kita bisa segera isolasi, tidak menularkan pada yang lain. Jadi memang masih tantangan besar banyak sekali di masyarakat kita ini, ya. Selain petugas juga memang belum cukup mampu untuk melakukan tadi tracing sampai 1 orang untuk 30 kasus. Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan keterbatasan sumber daya ini juga menjadi salah satu kendalakah sebenarnya Pak Hasbullah dalam pelaksanaan 3T? Jadi kalau kita sekarang kita tinggalkan terkait dengan kebiasaan atau masyarakat yang menjadi salah satu masalahnya. Tapi bagaimana dengan sumber daya yang juga terbatas terkait dengan tracing ini? Ya, kalau sumber daya saya kira kalau mengandalkan petugas yang sudah ada, pegawai-pegawai pemerintah atau Pemda memang tidak cukup. Tapi kan tadi sudah dijelaskan, banyak Pemda sudah melakukan rekrutmen relawan, begitu juga di tingkat nasional. Dan pemerintah sudah juga menginstruksikan kepada seluruh Pemda untuk yang namanya refocusing anggaran. Refocusing itu artinya mengalihkan dana-dana yang ada, yang tadinya misalnya untuk bangun jalan atau bangun gedung, tunggu dulu lah. Sekarang fokus untuk memenuhi kebutuhan mencegah agar COVID tidak menyebar. Jadi kalau diperlukan merekrut relawan lebih banyak, silahkan gunakan anggaran, pindahkan. Itu sudah merupakan perintah dari pemerintah pusat kepada Pemda-Pemda. Kendalanya memang masih banyak juga orang yang tidak berani jadi relawan.
Kita sebetulnya punya cukup banyak tenaga-tenaga kesehatan yang relatif lebih mudah untuk menjadi relawan, karena tenaga kesehatan seperti mereka yang lulus atau masih dalam tingkat kuliah tingkat akhir ya, semester akhir di sekolah-sekolah tinggi kesehatan seperti sekolah tinggi perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kedokteran. Mereka-mereka ini bisa menjadi relawan ya. Perlu digalakkanlah untuk membantu menjadi relawan, dan dana untuk menggerakkan mereka insya Allah ada. Pemerintah sudah all out keluarin banyak sekali anggaran, baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Nah ini apakah ini juga menjadi PR nggak sih sebenarnya Pak Hasbullah, bahwa tadi ya masih ada sebuah rasa takut, tidak hanya sebagai salah satu orang yang memang akan di tracing, masyarakat yang di tracing, tetapi juga para relawan yang masih enggan atau masyarakat yang ingin menjadi relawan nampaknya juga masih takut untuk bergabung bersama dalam melihat atau menjadi salah satu bagian untuk tracing ini, karena kita juga lihat di beberapa daerah, salah satunya kita lihat di klaster baru, yaitu di klaster kemarin ya, kerumunan Petamburan juga masyarakatnya enggan. Ada beberapa yang belum mau untuk ikutan tracing dan juga belum dapat juga nih para relawan yang tumbuh di sana di daerah itu. Anda melihat apa penyebabnya ketakutan ini begitu marak atau banyak sekali muncul saat ini? Ya, secara umum rasa takut itu akan timbul kalau kita tidak tahu. Kita takut ke hutan kalau kita tidak tahu di hutan itu apa sebenarnya. Kita cuma dengar-dengar dari berita orang ada macan, ada ular dan sebagainya. Padahal kalau kita pernah ke hutan, kita datang ke hutan, kita mempersiapkan diri dan memahami macan itu tidak akan makan begitu saja kalau kita tidak mengganggu dan sebagainya, maka rasa takut akan hilang. Nah, ini bagian dari juga peningkatan pemahaman bagaimana COVID ini bisa menyebar. Masih banyak orang terus terang belum paham betul ya. Sebenarnya kalau kita paham betul dan kita mempunyai alat yang bagus, kita tahu bahwa untuk masyarakat yang menjadi kewajiban masyarakat untuk tidak membuat tambah banyak kasus adalah 3M. Pakailah masker yang betul, bukan hanya sekedarnya ya. Dan cuci tangan kalau pernah megang sesuatu yang mungkin tertular, dan menjaga jarak. Sebenarnya kalau kita sudah tahu dengan cara itu, nggak usah takut karena kita punya perlindungan, pencegahan. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak memahami, tidak menjiwai bagaimana virus corona ini menyebar, akhirnya yang timbul adalah ketakutan. Ada sebagian orang tidak takut tapi tidak percaya. Jadi dia tidak peduli juga dengan kewajibannya memakai masker, jaga jarak, dan membersihkan diri. Ya. Ini tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi meskipun makin sedikit di kota-kota besar, tetapi kalau kita melihat jumlah kasus yang terus bertambah, kemarin bertambah 4.000 lebih, pernah 5.000 ya. Itu menunjukkan semakin besar risiko orang terkena. Kalau kita makin bagus menjaga jarak, memakai masker yang tepat ya, dan juga membersihkan diri, insya Allah harusnya kurang di kasusnya, berkurang, tapi bukan naik terus. Kita kan belum pernah punya kasus turun yang drastis seperti terjadi di negara-negara tetangga. Betul. Jadi ini indikator bahwa masyarakat dan aparat harus bareng-bareng bekerja, saling memperkuat untuk mencegah kepentingan bersama. Kesadaran kerjaan bersama ini yang saya ingin tekankan kepada semua pihak. Nggak bisa kita menyalahkan salah satu, menyalahkan masyarakat atau menyalahkan aparat. Mari bareng-bareng, ini tugas bersama. Baik, kesadaran kebersamaan itu yang cukup menarik tadi adalah ini tak kenal maka tak aman ya. Ini kalau terkait dengan COVID ini, maka kita harus kenali dulu seperti apa ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Hasbullah usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Good Morning Jakarta.